Keberadaan dokter peri kecil. Xiaoyan menerobos ke kediaman keluarga Ye untuk menemui Xinlan. Di sini Xiaoyan terpaksa menggunakan kekuatan untuk membawa Xinlan pergi mencari dokter peri kecil. Dari informasi yang diberikan Xinlan, dokter peri kecil berada di tempat yang disebut aliran dewa yang jatuh. Tempat yang disebut aliran dewa yang jatuh kini telah ramai didatangi banyaknya orang yang mencari dokter peri kecil. Orang-orang ini ingin mendapatkan hadiah dari lembah sungai es jika berhasil menemukan keberadaan dokter peri kecil. Aliran dewa yang jatuh adalah tempat yang diselimuti kabut racun. Tempat ini sangat sesuai bagi orang yang memiliki konstitusi tubuh racun seperti dokter peri kecil. Xinlan mengetahui lokasi tepatnya di mana dokter peri kecil berada. Ia bersama Xiaoyan lalu menuju ke sana. Masuk lebih dalam, pada akhirnya Xiaoyan berhasil melihat kembali dokter peri kecil, tapi keadaan dokter peri kecil saat ini bisa dikatakan dalam keadaan buruk. Dokter peri kecil sedang bertarung dengan orang-orang dari lembah sungai es. Saat ini dokter peri kecil sedang bertarung dengan 3 dousong, 2 bintang 6, dan 1 bintang 2. Selain itu ada juga beberapa murid lembah sungai es yang berjaga. 2 dousong bintang 6 ini bernama Bing Yuan dan Bing Fu. Keduanya mencoba membujuk dokter peri kecil agar mengikuti mereka ke lembah sungai es dengan sukarela, tapi dokter peri kecil bersikeras menolak. Dokter peri kecil berkata meskipun harus mati meledakkan diri, ia tidak akan pergi ke lembah sungai es. Karena seperti itu, terjadilah pertarungan antara dokter peri kecil dan tetua Bing Yuan. Dokter peri kecil saat ini dalam keadaan yang tidak bagus. Ia terkena serangan yang diberi nama Sun Es. Serangan ini membekukan energi dokter peri kecil dari dalam. Situasi yang sulit bagi dokter peri kecil, hampir saja dokter peri kecil akan kalah. Di waktu tersebut Xiaoyan bertindak muncul membantu. Kemunculan Xiaoyan tentunya mengejutkan tetua Bing Yuan. Tapi melihat bahwa Xiaoyan hanya douzong bintang 1, Bing Yuan tidak berurusan dengan Xiaoyan. Ia menyuruh rekannya Bing Fu. Hal yang sama bagi dokter peri kecil, ia juga sangat terkejut akan kedatangan Xiaoyan. Tapi ini malah membuat dokter peri kecil cemas. Lawannya ada 3 dousong. Untuk keselamatan Xiaoyan sendiri, dokter peri kecil menyuruh Xiaoyan pergi. Xiaoyan mengerti maksud dokter peri kecil, tapi ia tahu kapasitas dirinya. Dengan percaya diri, Xiaoyan berkata kalau ia bisa menangani masalah ini dan menyelamatkan dokter peri kecil. Xiaoyan bukanlah orang yang bertindak tanpa berpikir, jadi pasti ia memiliki keyakinan. Ya, kepercayaan diri Xiaoyan ada karena ia memiliki banyak kartu andalan, ada boneka iblis, tetua Tian Zunze, dan teratai api 4 warna. Dokter peri kecil sudah melemah sehingga tidak dapat bertarung lagi, jadi yang menghadapi tetua Bing Yuan adalah boneka Xiaoyan. Adapun tetua yang bernama Bing Fu itu menghadapi Tian Zunze. Nah, untuk dousong bintang 2 dan beberapa murid lainnya, Xiaoyan bertindak menggunakan avatar spiritualnya. Tubuh avatar akan menahan para murid, sedangkan Xiaoyan berhadapan langsung dengan dousong bintang 2 itu. Hanya dousong bintang 2 tidak dianggap berarti bagi Xiaoyan. Waktu masih di ranah Dou Huang saja, Xiaoyan pernah menghabisi seorang douzong bintang 4. Douzong bintang 2 tidak ada apa-apanya. Ya, meskipun hanya bintang 2 orang itu bisa memberikan perlawanan, keterampilan lengan ular es yang ia keluarkan cukup merepotkan. Tapi hanya itu saja, keterampilan ular es ini dipecahkan oleh keterampilan api 5 cincin Xiaoyan. Douzong bintang 2 kalah saat kematian ada di depan mata. Seperti biasa mereka melontarkan ancaman dengan keberadaan lembah sungai es. Tapi Xiaoyan tidak peduli, tidak memberikan ampun pada lawannya. Di sisi lain pertarungan juga telah selesai. 3 dousong dan murid-murid lembah sungai es dibantai habis. Nah, ini aja dulu guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.